ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini aku mau share bersih-bersih rumah. Jadi ini hari ini tuh weekend dan anak-anak tuh lagi ada di rumah semua. Mereka itu biasanya kalau di rumah tahu sendiri ya, lumayan berantakan gitu loh. Karena habis kita beresin, biasanya di bagian sini mereka ngeberantakin gitu. Nah, aku itu punya tips. Kalau beres-beres bagian rumah itu biasanya aku mulai dari yang paling depan. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari bagian depan, selain lebih mudah dibersihkan, tidak terlalu banyak barang-barang, kalau ada tamu mendadak datang, di depan tuh udah rapi. Jadi kita nanti ke bagian belakang itu agak santai gitu untuk beres-beresnya. Terus yang penting itu nggak perlu yang sapu ngepel yang gimana banget, tapi aku sapu pel. Yang penting itu nggak ada barang-barang yang berceceran di lantai, karena yang bikin berantakan itu sandal-sandal yang naruhnya tuh berantakan gitu. Jadi kalau bisa usahakan sandalnya itu ada di tempat sandal gitu, dirapihkan di tempatnya. Anak-anak juga mulai aku biasakan kalau dari luar langsung taruh sandal di tempatnya, karena itu bikin berantakan depan tuh jadi lebih berantakan gitu kalau ada sandal-sandal yang yang naruhnya tuh sembarangan gitu. Nah, selain itu, kalau kita beresin bagian depan itu, selain dia lebih mudah, jadi kayak buat pemanasan gitu loh kalau untuk di bagian depan tuh. Jadi kayak yang tadinya agak mager-mager gitu kan, kalau kita bersihin depan tuh kayak jadi buat pemanasan sebelum melakukan hal yang berat gitu. Menurut aku tuh yang paling berat itu di dapur, karena kan kita habis masak, terus cucian piring banyak, belum lagi minyak-minyak yang ceceran gitu. Biasanya tuh yang paling ada susah di dapur. Jadi kalau di depan udah rapi, insya Allah tuh kita mau ngerjakan yang di belakang tuh agak lebih santai gitu, karena udah tenang gitu. Kalau misalnya ada tamu atau ada siapa, udah siap untuk menerima orang gitu. Walaupun jarang sih ada tamu, cuma lebih enak aja gitu kalau di depan tuh udah bersih, udah rapih gitu. Ini aku pakai kain pel yang modelnya seperti itu ya, microfiber kalau nggak salah. Itu enak banget dipakainya, nyerep banget. Aku rekomendasi banget sih kain pel itu. Kalau mau nanti linknya ada di deskripsi ya. Ini lanjut, ini tuh tempat sepatu, tapi selalu ada barang-barang di atasnya. Entah anak-anak tuh taruh buku lah, rautan lah, pensil. Pokoknya tuh selalu ada barang-barang di situ. Jadi tuh harus setiap hari tuh harus aku elap, harus aku rapihkan lagi, harus aku taruh lagi di tempatnya. Nah, ini aku nggak ganti sih. Ini aku beresin sofa. Jadi ini tuh aku sebenarnya kainnya itu pakai spray yang harganya itu murah banget. Kalau nggak salah cuma 50 ribuan, pokoknya di bawah 100 ribu gitu. Ukurannya 180, tapi bahannya lumayan bagus tuh, lumayan enak dan lumayan adem. Menurut aku sih worth it banget dengan harga segitu. Tapi ini aku pakai untuk sofa. Kenapa? Karena lebih estetik aja di ruang tamu, warnanya gitu krem-krem, kotak-kotak gitu. Jadi aku suka banget aku taruh situ. Nah, ini mobil-mobilan. Jadi ditempatin seperti itu kenapa? Supaya nggak hilang-hilangan. Karena kan Hot Wheels itu harganya lumayan ya bun. Jadi kalau misalnya hilang itu sayang banget gitu kan. Jadi itu aku taruh tempatnya. Ada di link deskripsi juga ya bun kalau mau. Nah, ini aku lanjut nyapu dengan ditemani dengan Asia seperti biasa. Dia selalu ngikutin aku kemanapun aku pergi. Ini seperti buntut aku ya. Jadi dia tuh bawa kotak makan kakaknya. Ya bobo aja, nggak jelas, mau dibuat main-mainan aja sih sebenarnya. Nah, itu aku nyapu
minggir-minggirin dia dulu, permisi permisi gitu. Tuh dia mojok di situ, dia itu lagi mojok di situ sambil ngupas-ngupasin apa sih, ngupas-ngupasin kayak cat-cat gitu loh. Jadi cat-cat aku yang bawah itu agak rontok, aku nggak tahu kenapa, pokoknya agak rontok gitu. Nah itu di kupas-kupasin sama Asia. Ini aku ngepel lagi, sebenarnya udah dipel semalam, cuma lebih enak aja gitu kalau dipel lagi. Alhamdulillah ruang tamunya udah bersih, udah rapi. Kalau udah bersih itu udah enak ya, ruang tamu udah bersih, udah wangi. Nah ini lanjut nyuci, cucian aku nggak banyak, cuma sedikit hari ini. Tapi gosokannya yang lumayan agak banyak karena kemarin itu mau nyetrika, tapi itu Asiahnya nggak ngebolehin aku, dia nyuruh aku untuk nemenin dia. Nah ini aku tadi jemurnya di situ ya. Lanjut ini nyuci piring yang banyak banget. Nah itu lagi karena semalam itu ceritanya tuh Asia tuh rada rewel, dia itu maunya ditemenin aku dari jam 8 malam, padahal aku udah niat mau cuci piring dulu malam tuh. Tadinya nggak terlalu banyak cucian piringnya karena dari malam terus sarapan pagi, jadi lumayan numpuk gitu kan, panci-panci semuanya tuh aku bersihin semua. Ini tuh bener-bener kayak banyak banget cucian piringnya. Nah ini aku bersih-bersihin semuanya. Jadi kalau nyuci piring itu sebenarnya enaknya tuh habis makan langsung dicuci, habis makan langsung dicuci gitu. Cuma kadang rencana tidak sesuai dengan harapan. Misalnya anak-anak tiba-tiba disamper temennya, jadi nggak sempet nyuci piring dulu, atau tiba-tiba mereka pengen ngapain gitu, memang harus selalu diomongin gitu, ayo cuci piring, ayo cuci piring gitu. Cuma ya udah nggak apa-apa lah, namanya mereka kan juga masih belajar. Jadi paling aku sering-sering ingetin aja gitu kan. Kalau ini karena semalam emang benar-benar rada ribet gitu Asiahnya. Asia tuh anakku yang kecil tuh pengennya ditemenin terus. Nah ini aku tuh pakai sikat gigi bekas gitu buat ngebersihin sink. Kenapa pakai sikat kecil kayak gitu? Karena di sela-sela tempat cuci piring tuh kadang suka ada kotoran-kotoran yang nempel-nempel gitu. Itu kalau didiemin tuh jadi item-item terus berkerak dan makin banyak usaha yang kita lakukan gitu loh. Jadi pakai itu tuh bisa ngebersihin ke sela-sela yang nggak terjangkau. Nah ini udah bersih, lanjut ke bagian kompor. Kalau kompor ini sebenarnya nggak terlalu kotor banget, karena setiap habis masak pasti aku elap-elap dan emang harus langsung dielap. Itu yang di tempat cetek-cetekannya itu tuh, itu kita cabut setiap habis masak, karena di situ kadang suka bersarang minyak-minyak yang beku kayak gitu. Oh ya itu aku pakai stiker kompor ya. Stiker kompornya itu bagus. Dia itu bahannya itu tebal dan gampang banget dibersihinnya. Pokoknya aku rekomendasi banget di stiker kompor ini, walaupun aku nggak begitu bisa pasangnya, tapi lumayan lah bikin kompor yang lama jadi lumayan lebih kelihatan baru gitu kan. Nah ini lanjut aku mau bersihin tempat-tempat bumbu. Karena di situ tuh kadang suka sebenarnya kayak debu-debu sedikit gitu, cuma kalau nggak dibersihin, nah lagi-lagi kalau nggak dibersihin tuh setiap hari pasti akan numpuk dan jadi debu yang tebel. Aduh itu udah susah deh bersihinnya, harus banyak tenaga lagi. Ini tempat-tempat bumbu ini aku namain satu-satu karena biar lebih rapi aja, biar lebih terorganize kayak gitu. Oh ya itu raknya itu, aku dulu tuh bekas mainannya Orin. Jadi waktu itu beli di IKEA, lagi kayak ada lagi diskon gitu, yang di pojokan itu suka ada diskon. Ini raknya itu dulu cuma 30.000, kalau beli itu ratusan ribu ya. Cuma waktu itu udah lagi dapet sale gitu jadi cuma 30.000, lumayan lah. Terus aku pikir kayaknya sayangnya buat mainan, udah nggak tertarik untuk mainan gitu ya, aku tempel aja di situ ya. Sampai sekarang udah berapa tahun ya, kalau nggak salah udah 6 tahunan aku pakai itu. Nah ini aku pengen ke tukang sayur,
pengen beli beberapa sayur untuk makan siang nanti gitu. Aku ajak anak-anak aku. Jadi itu Asia tuh paling seneng banget diajak keluar, karena sehari-harinya tuh jarang banget keluar, paling kalau sore gitu, kadang pagi sambil antar kakaknya sekolah, itu tuh biasanya dia baru bisa keluar rumah gitu. Jadi ini aku ajak ke tukang sayur, itu dia seneng banget lari-lari gitu. Nah ini tukang sayur langganan aku mau cari-cari dulu ya. Ya segitu dulu ya video dari aku, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Aku mau temenin anak-anak aku melukis mumpung adiknya lagi tidur. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.